Ini kan menarik. Ketika Pak Hasto diperiksa KPK itu kan HP-nya diambil tuh, disita kan. Tapi kemarin Ibu Koni dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Koni sudah selamatkan, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau, ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bakhla, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya hidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini takutin. Gue udah I've been there, I was there. Paham, Pak Abraham? File militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya. Masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya dia di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta, nggak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi, Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa, ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya, saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik? Kan enggak juga. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya, dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan sampai acur-acuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini, ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Makanya cuma bilang satu aja Pak Abraham, kalau kita pengen negara kita sekarang terus tadi bisa mengatasi reaksi internasional, dampak perang lah,
dampak Timur Tengah lah, reaksi regional tentang tadi saya sampai tadi udah ceritakan tentang Seattle, saya udah cerita tentang Greater Eurasian Partnership, karena ketika kita bicara BRICS, kita bicara Greater Eurasian Partnership, artinya kita bicara tentang pipa bawah laut, kita bicara tentang rel kereta yang menyambungkan dunia dari sini sampai ke Eropa, and so on and so forth gitu loh. Ini kan semua perlu pemimpin yang bisa konsentrasi kerja. Nggak bisa Indonesia main jebur aja ke BRICS seperti harapan saya, tanpa nggak ada persiapan. Banyak Pak, saya salut sekali lagi sama Pak Menlu kalau betul sekarang kita akan melangkah masuk ke BRICS seperti harapan saya, seperti harapan Pak Abraham. Tapi kita harus memperkuat fundamental ekonomi yang basic sekali. Lalu keterlibatan kita diplomatik saat di BRICS dan juga di Greater Eurasian Partnership mesti jelas. Bagaimana kita komitmen ASEAN mungkin mesti kita readjust terhadap kondisi Indo-Pasifik yang akan berubah gara-gara Trump yang akan merubah juga kebijakannya di Asia Pasifik. Dan yang paling penting PR terbesarnya itu yang outward looking defense itu akan berdampak kepada inward looking defense. Bagaimana kekuatan konsensus domestik itu harus dibangun antara pemimpin partai politik, antara masyarakat sipil, antara komunitas bisnis, antara semua yang terlibat yang akan ada di BRICS. How we gonna work kalau tiap hari yang kita hadapin kayak gini? Dan saya catat aja, saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya sebutkan apalagi dari institusi Polri atau TNI kan. Segmen paling panas. Koni Rahakundini menilai Mulyono terlalu kuat, sekaligus menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai kunci meredakan ketegangan politik. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan publik. Ya. Komandan tahu sendiri, teman saya itu di lintas partai kan, kemudian petinggi pejabat institusi negara, yang semuanya bilang gini, Bu Koni ini sudah waktunya lah bahwa kita tuh bersatu. Sampai kapan kita begini? Dan yang kedua, ya kan, tolonglah disadari si Mulyono ini terlalu kuat. Nah, di sini yang saya mau bilang, Mulyono ini terlalu kuat, dia tapi jangan lupa diri. Di atas langit itu ada langit. Seorang Megawati Soekarno Putri, setahu saya ya, tolong koreksi kalau saya salah. Beliau itu ditekan dari mulai lahir, dari zaman Soekarno. Apa yang nggak ditekan dari kehidupan seorang Megawati? Sekolah diberhenti di tengah jalan, ya kan? Kemudian suami dihilangkan, ketemu dilelepin lagi dalam laut, gitu kan? Sampai kemudian PDIP dipecah. Oke, peristiwa PDIP dipecah dan akhirnya menjadi PDI Perjuangan. Itu seorang Megawati itu, ya kan? Dia tetap tegar berdiri hingga hari ini dan partainya, you like it or not, is the strongest party in Indonesia. Menghasilkan presiden 2 kali terpilih, namanya Jokowi itu. Siapa kalau bukan Megawati Soekarno Putri? Siapa kalau bukan PDIP? Jadi tolong itu kesampingkan dulu emosi itu, tapi lihat fakta gitu loh. Artinya seberapa nekatkah gitu kan, kalau memang Mulyono itu that strong untuk menghancurkan partai ini, menghancurkan tokoh bangsa ini. Itu nomor satu ya. Yang kita bicara tentang konteks kepentingan nasional nih sekarang ya. Yang kedua, ya kan, di mana-mana kita nih dari kecil udah tahu tentang cerita seorang Malin Kundang. Nggak ada di anak Indonesia nggak tahu cerita Malin Kundang. Even anak-anak gen terakhir itu, gen apa sebut namanya, gen Z kayak Y kayak apa kayak nggak tahu. Tahu kok cerita Malin Kundang itu apa? Seorang anak durhaka. Di dalam kehidupan bernegara itu atau bersosial masyarakat, satu aja hukum paling penting ya kalau menurut aku Pak Abraham. Ini saya ngomong sama Mulyono kali kalau saya boleh ngomong. Tahu terima kasih. Lu jadi orang nggak usah jadi prefek lah, lu nggak usah jadi malaikat, lu nggak usah jadi kiai, lu nggak usah jadi pendeta, nggak usah. Jadi aja orang yang tahu berterima kasih. Karena ketika kita tahu berterima kasih, kita tuh jadi tahu cara memperlakukan orang dengan benar. Nah ini nih yang nggak terjadi. Jadi kalau saya tuh kesalnya tuh udah jadi begini loh. Kita nih rakyat disuruh ngapain sih nonton drama ini terus, ya kan? Dan Pak Prabowo orangnya kan mau merangkul semua. Tapi jangan salah juga, merangkul semua ini ada yang mungkin jadi memberatkan. Ingat nggak kita pernah bahas di tempat Pak Abraham? Kalau dirangkul jadi memberatkan, lempar udah selesai, pusing banget sih. Karena sekarang ini menurut saya kunci bangsa ini adalah cuma di Pak Prabowo dan mohon maaf ya karena beliau presiden. Dan di Ibu Mega, saya nih kalau ditanya Pak Abraham, apa sih solusinya Bu Koni ini untuk supaya ini berhenti? Ada terjadi pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi kesampingkan tuh segala macam PR-PR atau beban-beban dari namanya Mulyono dan kawan-kawan dan anak beranak itu. Makanya dari awal, kalau saya boleh mundur nih, kalau waktu boleh dipakai time tunnel, kenapa kita itu Pak Abraham dari awal kan anti banget si Fufu Fafa itu diloloskan di MK, kan itu kita tuh mulai sering muncul. Ingat nggak? Yeah. Ini kan nggak bukti. Sekali orang sukses melakukan kejahatan politik, ya kan? Atau saya bilang korupsi politik. Korupsi itu kan nggak selalu uang.
Sekarang kalau kita mengacak-acak MK, apalagi bukan korupsi politik. Lalu sekarang hasilnya menjadi wakil presiden, oke, memang nasib menjadikan dia wakil presiden. Tapi apakah kemudian itu sah menjadi wakil presiden yang seperti lalu-lalu yang kita pernah punya, nggak ada masalah. Nah itu loh pertanyaan kita itu sekarang ke depan gitu loh. Jadi menurut saya kalau memang kita menyelesaikan masalah ini, mari kita himbau Pak Prabowo, meyakinkan beliau bahwa beliau itu punya power untuk menyelesaikan ini, jangan ada beban apapun. Yang kedua, beliau itu pulang ke Indonesia karena Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita tahu kok masa lalu Pak Prabowo bagaimana beliau harus pergi, harus exile, yang mengembalikan ke Indonesia juga Ibu Mega. Jadi tidak ada masalah antara mereka berdua, mereka baik-baik saja, ya kan? Tetapi ada pemain ini satu ini yang dia melihat lukisan aja ribut, Instagram saya aja mau dihack gara-gara saya cuma ngangkat soal lukisan, Instagram saya mau hilang, nanti ceritanya panjang lagi tuh. Sampai saya bilang ini kalau sampai hilang beneran gue cari Elon Musk, pusing banget, beneran. Akhirnya ada lagi Instagram. Jadi udah segala macam cara aparat negara ini mau dipakai hanya untuk apa? Membungkam. Apa aja kemauannya dia? Iya. Ini yang kita mesti lawan betul gitu. Karena negara ini ada karena nenek moyang kita semua, karena pahlawan kita semua dan didirikan, dideklarasikan oleh namanya Soekarno Hatta. Which is yang Soekarno itu adalah bapaknya Megawati Soekarno Putri. Ya kan? Apakah tidak ada respect sama sekali dari seorang Pak Mulyono itu, ya kan? Untuk mengukur diri lah. Mengukur diri gitu. Oke nih mau nunjuk-nunjukkan power, saya kasih tahu aja. Nggak akan kemana-mana. Malah akan hancur-hancuran. Contoh nih yang saya tahu. Begitu Pak Hasto itu dimasalahkan ini kemarin diumumkan, tiba-tiba saya banyak dapat berita kok itu ada cap jempol darah seluruh Indonesia, semua PDIP. Ini kita ngomong konyol aja lah. Berapa besar anggota seluruh Indonesia PDIP berbanding berapa besar seluruh aparat Indonesia. Saya ingatkan ya, Soeharto yang 30 tahun aja bisa dikalahkan oleh Megawati Soekarno Putri. Masa mantan presiden nggak bisa? Nah, menurut saya itu pun nggak perlu sampai berdarah. Udahlah, ya kan Mulyono ini punya apa sih dia sampai segitu ngototnya gitu loh. Mau jadikan Jan Etes presiden, sehingga kemudian dia sekarang mesti cawe-cawe apa nih gitu. Ini negara bukan punya dia. Oke. Dan ini yang mau saya harapkan, kita ini semua sekarang bersatu untuk mendukung Prabowo. Karena Menit panas. Koni Rahakundini mengklaim ada dokumen penting yang disimpan di Rusia. Ia menyebut jika dibuka, dampaknya bisa hancur-hancuran. Benarkah ini akan mengubah peta politik? Simak pernyataan lengkapnya. ancaman keamanannya, ancaman lingkungannya, persaingan geopolitiknya. Kalau kita cuma sibuk ngurusin bajak-bajak sandera-mensandera ini, sampai kapan sih? Dan trust me lah, dalam posisi hari ini, dengan dokumen yang saya punya, dokumen ini dititipkan ke saya, Pak. Beberapa dokumen terpenting dititipkan di saya. Oke, Bu Koni, menarik nih bahwa semua dokumen ya, baik berupa dokumen rahasia dan dokumen-dokumen yang lain yang sudah dititipkan Ibu Koni di Rusia dan kemudian Ibu Koni sudah notariskan, itu Ibu Koni siap membukanya kalau misalnya kasus Hasto ini tetap dipolitisasi, dan seperti tadi yang disampaikan Ibu Koni bahwa Pak Hasto itu sudah siap untuk membongkar semua rahasia. Ya, sampai hancur-hancuran. Begini, saya koreksi. Izin komandan, saya koreksi. Oke. Saya itu hanya mendapatkan kepercayaan. Oke. Sebagai sahabatnya dititipi dokumen. Oke. Sama halnya kalau sekarang Pak Abraham nitip mobil ke saya. Oke. Saya akan urus, saya akan taruh di garasi, saya akan rapikan, supir saya akan saya suruh cuci mobil dan lain dan sebagainya. Oke. Tapi saya tidak akan pernah menggunakan mobil Pak Abraham kalau saya tidak diizinkan. Oke. The same thing with the document with me. Itu dititipkan kepada saya dengan kepercayaan. Saya tidak pernah menggunakan, orang itu bukan dokumen saya cuma dititipin. Oke. Ya kan? Jadi kapan itu diumumkan, yang mana diumumkan, kenapa diumumkan, kapan dikeluarkan, yang nomor berapa dikeluarkan, udah pakai nomor nih Pak, saking banyaknya gue pakai nomor. 1, 2, 3, udah pakai nomor, udah nggak pakai nama, udah nggak pakai nama kasus apa, nah, ya kan? Gitu. Udah pakai nomor. Itu tergantung keputusannya Hasto Kristianto dong, seorang pemilik dokumen tersebut. Oke. Bukan aku pemiliknya, Pak. Oke. Saya ini hanya ketitipan. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni, Ibu Koni buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C. Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi Pak aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Oke. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Oke. Nah, di sini bedanya, orang pakai emosi,
sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget pas sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, di apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Bu Koni, berarti Tapi tetap tenang. Kan- Nggak, ini mesti clear dulu. Oke. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Oke, silahkan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Oke, berarti Ibu Koni melihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkannya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya tanya sekarang, tanya Pak Abraham lah. Oke. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya, siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Yeah. Dia tuh kadal Pak. Ya, dia mau lawan tuh T-Rex. Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Yeah. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah Pak, salah because you don't know her. Oke. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa, bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Oke. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu, udah dari kemarin-kemarin kali dia ngumuminnya. Oke. Jadi luar biasa ya Bu Koni ya, bahwa sebenarnya Mulyono ini adalah orang yang dibesarkan satu keluarga, diberi kesempatan menjadi tokoh di Republik Indonesia ini, tapi ternyata dia tidak bisa membalas budi jasa Ibu Mega, seperti itu ya Bu Koni ya. Dia nggak perlu balas budi lah ke Ibu Mega. Paling tidak dia tahu berterima kasih aja. Nggak usah Ibu Mega udah nggak perlu dia dibalas budi. Kalau memang nggak bisa mampu balas budi, kita nggak bisa maksa orang jadi mampu balas budi. But at least berterima kasih dan stop untuk terus masang badan menyerang Ibu. Oke. Menurut saya bisa salah. Tapi kok insting saya bilang kalau ini terus diteruskan, negara akan berantakan, kepemimpinan Pak Prabowo akan jadi pusing sama hal-hal yang nggak perlu terjadi. Makanya sekarang begini Pak Abraham, kalau kita sudah harus menutup acara ini karena Pak Abraham juga mungkin mesti pergi, saya coba bilang satu, mari kita berdoa bahwa kemudian Pak Prabowo akan bertemu Ibu, ya kan? Mari kita melihat bahwa akhirnya semua sistem sandra menyandra ini akan selesai, karena kita harus bicara tentang bangsa, dan yang paling penting Pak Prabowo menyadari bahwa kewajiban seorang pemimpin itu adalah membuat negara yang stabil secara politik. Jadi negara itu bukan cuma aman dari kedaulatan ancamannya atau dari separatis, itu satu hal, ya kan? Tapi juga aman dari segala hiruk-pikuk politik juga adalah tugas seorang kepala negara. Makanya Pak Prabowo, kalau kita boleh ngomong sama Pak Prabowo, udah nggak usah ragu Pak. We are with you. Dari awal itu we are with you. Bahwa kami tidak mendukung 02 atau ada yang mendukung ada enggak, gua enggak soalnya. Itu nada case, tapi we are with you. Oke, berarti dalam hal ini Bu Koni ingin sampaikan bahwa sebenarnya kuncinya ada di Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang independen, yang kuat, tidak diintervensi oleh kekuatan Mulyono, maka ini semuanya bisa selesai dengan baik. Kira-kira seperti itu Bu. Gini, saya merasa bahwa persahabatan Ibu dan Pak Prabowo itu kuat. Oke. Ya kan? Dalam persahabatan hanya ada dua aja. Kita tuh saling bicara, kita saling mengerti, mencoba mengerti. Makanya kalau sekarang terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu, saya yakin kok ini akan segera selesai. Jadi siapapun yang mencoba menghentikan pertemuan itu, ya kan, atau menghalangi pertemuan itu, please deh, kita bicara bangsa ke depan. Dan kunci bangsa Indonesia hari ini, menurut saya hanya di dua tokoh besar ini. Ibu bangsa Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden kita kelima, dan Presiden kita terpilih 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto. Jadi itu aja. Dan tolong semua cool down, apa sandra menyandra, hukum menghukum, bikin surprise-surprise nggak penting. Dan karena jangan salah, saya aja akan mempertanyakan KPK sekarang. Kalau Anda bisa betul-betul menggunakan kasus korupsi, walaupun menurut saya kalau Hasto nggak korupsi ya, satu hal.
Saya menuntut sekarang mana itu si Jeffrey Muiz yang 300 triliun. Apa semua yang tadi saya sebut tuh kasus-kasus itu semua, termasuk anak beranak yang ada kasus di Halmahera dan lain-lain, ada gratifikasi, ramein sekarang semua. Kalau memang buka-bukaan, kalau memang KPK menjadi lembaga yang betul-betul bertindak sebagai lembaga yang memberantas korupsi untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan perorangan, apalagi kepentingan seorang namanya Mulyono. Oke, berarti kalau begitu kita mensinyalir nih Bu Koni ya, bahwa ada upaya orang melakukan sesuatu supaya Ibu Mega dan Pak Prabowo itu tidak ketemu ya. Ada orang yang melakukan itu ya. I don't say that. Aku cuma bilang kalau ada, tolong harus sadari bahwa mereka ini kunci bangsa. Berdua ini kunci bangsa. So, izinkan mereka jalan berdua, menyelesaikan masalah ini berdua, trust on them. Put the trust on them, they are the leaders. Kita kan perlu leaders. Respect dong leaders kita. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang punya kepentingan yang tidak ingin ada pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega, itu hentikan ya, jangan melakukan itu. Dan orang-orang itu kalau saya bilang nggak banyak kok Pak. Suami istri sama anak beranak itu kayaknya. Keluarga Mulyono ya, keluarga Mulyono ya, yang tidak menginginkan ada pertemuan Bu Koni ya. Kalau kita semua pengen negara baik-baik aja, kok pengen negara mulus-mulus aja, kok jadi repot ya gitu loh. Jadi keluarga ini tidak menginginkan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu jadi harmonis ya. Seperti begitu kira-kira ya. Luar biasa Ibu Koni apa yang disampaikan, mudah-mudahan mencerahkan kita di Indonesia ya, memberikan informasi kita, mengedukasi kita supaya kita bisa melihat kebenaran Ibu Koni ya, dan melihat fakta sebenarnya. Betul, dan paling penting udahlah mikirkan kepentingan nasional kita apa. Tadi saya sampaikan ancaman geopolitik saja sudah susah, apalagi ke geoekonomi dan lain-lainnya. Itu bantu Pak Prabowo menjadi presiden yang sesukses itu aja dulu. Makanya semua ini mesti selesai. Udah. Kalau ada satu kasus bisa dianulir, kenapa Pak Hasto nggak bisa dianulir? Itu pertanyaan gue paling akhir. Itu pertanyaan paling akhir. Misalnya kalau ini jadi salah satu bom ya, salah satu jadi bom ini masalah Mas Hasto, misalnya. Dan Ibu Koni sudah menyiapkan bom di Rusia ini ya, berupa dokumen. Kalau Pak Hasto bilang bongkar, Ibu Koni bongkar. Buka, Ibu Koni buka ya. Puncak wawancara. Koni Rahakundini mengklaim sejumlah dokumen penting dititipkan di Rusia dan menegaskan pembukaannya bergantung pada keputusan pemilik dokumen. Pernyataan ini langsung memicu sorotan publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.